Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aziza dengan NIM 221932005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas proyek pemodelan sistem, yaitu studi pemodelan kelangkaan minyak sawit dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna STMT. Topik pertama yaitu tentang risk booster, di mana berdasarkan studi kasus didapatkan adanya kelangkaan minyak goreng dan kelonjakan harga dari minyak goreng tersebut yang disebabkan oleh adanya penimbunan dan penyelundupan minyak yang dilakukan oleh para mafia dan penyebab korupsi minyak. Selain itu, juga disebabkan oleh tingginya harga pokok minyak sawit yaitu CPO yang disebabkan oleh gangguan pasokan bahan baku. Selain itu juga disebabkan oleh banyaknya produsen yang mengekspor CPO ke luar negeri, sehingga distribusi minyak goreng di dalam negeri itu tidak merata. Untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan HET dan memberikan subsidi untuk minyak goreng tersebut. Namun, kebijakan tersebut dicabut dikarenakan gagal total untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ada, dengan adanya kebijakan tersebut membuat minyak semakin langka dan yang disebab antrian panjang warga untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Berdasarkan hasil dari peneliti yaitu Indef Nailul Huda, peran pemerintah sangat penting pada penjagaan stok minyak goreng tersebut. Dengan minimnya penjagaan stok minyak goreng tersebut, itulah yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu memperketat aturan DMO dan juga mengatur distribusi minyak goreng dalam negeri. Selanjutnya itu ada identifikasi gejala simptom. Ada 5 identifikasi gejala simptom. Yang pertama itu kelangkaan stok minyak goreng di beberapa wilayah yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu kelonjakan kenaikan harga minyak goreng. Yang ketiga yaitu pemerintah membuat kebijakan harga eceran tinggi yang tidak efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Yang keempat yaitu pendistribusian minyak goreng yang tidak merata. Yang kelima yaitu adanya penimbunan dan pelanggaran aturan ekspor CPO oleh mafia dan beberapa pemangku kepentingan. Selanjutnya itu identifikasi pemangku kepentingan. Ada empat pemangku kepentingan, yaitu yang pertama ada problem owner, adanya pemerintah. Di dalam pemerintah itu ada presiden dan menteri perdagangan atau kementerian perdagangan. Yang kedua itu ada problem customer, yaitu seluruh masyarakat atau warga yang menggunakan minyak goreng. Selanjutnya itu ada problem user, yaitu perusahaan atau produsen minyak goreng tersebut. Selanjutnya itu ada problem solver yang untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pemerintah, perusahaan, dan lembaga yang terkait dengan proses ekspor minyak goreng tersebut. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan studi kasus tersebut, diambillah rumusan masalah bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan memperbaiki distribusinya agar harga jual minyak goreng itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Untuk mengatasi rumusan masalah tersebut, dibuatlah perumusan matematikanya dengan tujuan meminimasi biaya distribusi dari minyak goreng tersebut. Yang pertama kita membuat variabelnya. Ada dua variabel yaitu XI dan PIJ. Selanjutnya kita menganalisis parameter yang dapat kita gunakan. Berdasarkan variabel dan parameter tersebut, dibuatlah formulasi matematisnya. Yang pertama ada fungsi tujuan. Selanjutnya ada beberapa fungsi kendala. Yang pertama ada kapasitas produksi minyak goreng oleh produsen I dan kapasitas minyak goreng untuk dialokasikan oleh produsen I dan adanya keseimbangan produksi dan distribusi. Selanjutnya ada demand wilayah J dan kendala non-negatif. Berdasarkan formulasi tersebut, kita lakukan verifikasi modal. Yang pertama yaitu ada uji dimensi. Uji dimensi dilakukan agar hasil formulasi matematis tersebut memiliki satuan yang sama. Untuk fungsi tujuan yaitu didapatkan satuannya yaitu rupiah. Sedangkan untuk fungsi kendala lainnya itu berupa satuannya liter. Salah satunya yaitu kapasitas produksi minyak goreng oleh produsen I. Di mana parameter dan variabel itulah yang menentukan jumlah minyak goreng yang akan diproduksi dalam satuan liter. Selanjutnya itu uji titik ekstrim. Uji titik ekstrim adalah memverifikasi model matematis untuk menguji apakah solusi atau formulasi yang dibuat itu diperoleh hasil yang tetap logis pada saat diterapkan. Contohnya, misalkan produsen tidak memproduksi minyak goreng atau KI sama dengan nol, maka titik ini akan memberikan pengujian apakah kebutuhan wilayah DJ masih dapat terpenuhi, sedangkan produsen tidak melakukan atau memproduksi minyak goreng. Contoh lainnya itu permintaan yang tinggi, sedangkan total produksinya rendah, di mana DJ lebih besar daripada total KI. Maka berdasarkan uji tersebut didapatkan apakah distribusi tetap dilakukan ke wilayah tersebut walaupun permintaannya sudah tinggi atau tetap didistribusikan dengan tujuan meminimalkan atau meminimalisir dampak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng untuk distribusi selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan validasi modal.
model. Yang pertama yaitu validasi prediktif, di mana teknik ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi perilaku sistem sebenarnya. Jadi, sistem validasi ini kayak memberikan perbandingan antara output modal dengan data aktual atau hasil pengamatan sistem nyata. Validasi prediktif ini dapat digunakan menggunakan software pada Microsoft Excel dengan melakukan perbandingan antara data aktualnya dan dengan data pada model. Didapatkan berdasarkan perhitungan software itu, parameter atau formulasi ini dapat digunakan untuk optimasi distribusi secara efektif. Selanjutnya, uji sensitivitas yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada parameter tertentu untuk mempengaruhi solusi modal sehingga dapat memahami seberapa fleksibilitas modal apabila kondisinya berubah. Contohnya, gunakan parameter CIJ yaitu biaya distribusi minyak goreng. Apabila kita meningkatkan CIJ di suatu wilayah, apakah itu akan mempengaruhi biaya total dari wilayah untuk pendistribusian minyak goreng ke wilayah tersebut. Jadi, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan menjaga harga tetap terjangkau, langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan distribusi minyak goreng. Berdasarkan formulasi matematis yang telah dirancang, model ini bertujuan untuk meminimalkan total biaya distribusi dan produksi sambil memenuhi permintaan wilayah tersebut, sehingga meratalah pendistribusian minyak goreng ke semua wilayah. Fungsi tujuan model matematis ini dapat mengatur biaya produksi dan distribusi dengan kendala kapasitas produksi dan kebutuhan wilayahnya. Melalui verifikasi, model ini telah diuji untuk memastikan bahwa formulasi yang telah dirancang tersebut dapat memberikan distribusi yang efisien, walaupun kondisinya ekstrim, seperti peningkatan permintaan pada suatu wilayah. Selanjutnya itu validasi modal dengan melakukan perbandingan data aktual menunjukkan bahwa model dapat memberikan solusi yang lebih efisien dengan penghematan biaya dan distribusi yang lebih optimal, sehingga harga jual atau tidak terjadinya kelonjakan harga minyak goreng, pada pasar dan dapat terjangkau oleh masyarakat dan tidak terjadinya kelangkaan minyak goreng, sehingga permasalahan kelangkaan minyak goreng dapat teratasi dengan baik. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.